Halo Sobat Eksepsi, saya Cia, reporter Eksepsi akan memandu Eksepsi Talks pada sore hari ini. Tema Eksepsi Talks pada hari ini yaitu tentang digital rights atau hak digital dan juga KBGO atau biasa kita sebut kekerasan berbasis gender online. Nah, saat ini saya sedang bersama Kak Gayatri Reski Wulandari Gani, merupakan salah satu anggota Insersium atau Institut Demokrasi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Unhas. Nah, Kak Gayatri ini barusan mengikuti kegiatan Drapak per tanggal 17 hingga 18 Agustus 2024. Acara Drapak ini yaitu Digital Rights in the Asia Pacific yang bertempat di Taiwan. Halo, saya Gayatri, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini saya bergabung di salah satu lembaga yang ada di Fakultas Hukum Unhas, yaitu Insersium. Insersium sendiri ini merupakan Institut Demokrasi Hukum dan HAM yang berfokus pada isu-isu terkait hak asasi manusia. Terkait kegiatan yang saya ikuti di Taiwan kemarin, itu merupakan konvensi Asia Pasifik yang diadakan di Taiwan dengan mengambil tema Digital Rights in the Asia Pacific. Untuk penyelenggaranya tersendiri merupakan salah satu media yang ada di Asia Pasifik, tapi kalau di Indonesia sendiri itu terletak di Bali, merupakan media Engage Media. Mungkin teman-teman bisa search Engage Media itu apa, karena Engage Media ini berfokus pada isu-isu mengenai digital right atau hak digital. Sungguh menarik sekali ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan aku, apa sih yang kemudian menjadi concern Kak Gayatri selama ini yang kemudian membuat Kak Gayatri, oh aku harus ikut nih acara ini? Untuk hak digital sendiri dan untuk kegiatan yang baru-baru saya ikuti di Taiwan ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, di mana saya lumayan tertarik pada isu-isu terkait HAM atau hak asasi manusia. Mengingat hak digital merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan hak digital itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana hak digital itu kita bebas untuk menggunakan, mengakses internet dengan rasa yang aman. Dan untuk saat ini karena maraknya isu-isu terkait cybercrime, adanya pencurian data, makanya kita sebagai pengguna internet itu merasa kurang nyaman dan kurang aman dalam menggunakan hak-hak digital kita. Tapi seharusnya kita sadar bahwa kita aware bahwa hak-hak digital atau data pribadi yang kita unggah di internet itu merupakan hak kita loh. Jadi kayak perlu adanya consent, perlu adanya kesepakatan terkait penggunaan data-data kita yang digunakan oleh orang lain gitu. Dan untuk cybercrime tersendiri atau mungkin yang terdekat dengan kita, media-media atau jurnalis itu terkadang mendapat banyak serangan-serangan seperti pemblokiran, dimana kan hak digital ini merupakan hak yang dimana kita bebas berekspresi, bebas mengakses berita-berita itu. Nah, terkadang kalau di Indonesia sendiri, jika terjadi kerusuhan, media menjadi peran penting seharusnya, dimana kita bisa mendapatkan akses informasi. Tetapi terkadang adanya pemblokiran akses di media yang mengakibatkan sebenarnya terjadinya pembungkaman di situ, terjadinya pembungkaman pada media-media tersebut sehingga kita sulit untuk mengakses informasi. Dan untuk acara kemarin pun kita melakukan sharing session kepada anak-anak muda yang ada di negara-negara lain, dan ternyata di Bangladesh pun sama adanya pemblokiran, susahnya akses internet pada saat dia mengemukakan pendapatnya. Jadi kayak ibaratkan hak-hak mereka tuh tidak terpenuhi di dalam menggunakan internet gitu. Dari penjelasan Kak Gayatri barusan, sudah seharusnya kita mengerti bahwa dua hal ini merupakan hal yang penting yang harus kita ketahui bersama. Nah, hak-hak kita sendiri tentu diatur oleh negara. Dan kemudian apa sih atau adakah peran negara dalam mengatur hak ini, Kak? Seharusnya negara berperan penting terhadap hak digital kita. Seharusnya negara memberikan rasa aman terhadap seseorang yang ingin menggunakan internet. Dalam undang-undang dasar pun itu diatur pada pasal 28G tentang hak-hak digital kita, hak-hak digital seseorang, yang dimana
kita bebas untuk berekspresi, kita bebas untuk mengakses tanpa rasa takut dan mengakses internet dengan rasa yang aman. Nah, untuk pengaksesan sendiri di Indonesia, saya pikir masih agak kurang bagus ya pengamanan untuk hak-hak digitalnya. Terbukti baru-baru ini adanya kebocoran data yang dialami oleh Kominfo, tapi banyak dari sekeliling kita, banyak orang-orang yang masih kurang paham, kurang aware bahwa datanya itu telah dicuri loh, dan data kita itu sebenarnya sangat penting. Mungkin untuk sebagian orang itu mungkin menganggapnya hal yang biasa jika datanya itu bocor diketahui oleh banyak pihak, tetapi pada sisi lain mereka itu tidak sadar bahwa akan di kemudian hari akan menjadi dampak kerugian yang sangat besar bagi mereka. Misal, akibat kebocoran data tersebut banyak penyalahgunaan data seseorang yang dapat dijadikan atau dapat diakses sebagai untuk melakukan penipuan, untuk melakukan peminjaman online gitu. Dan apalagi untuk di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini kita kan akan berfokus ya pada pilkada, dan kemarin bulan Februari kemarin kita mengadakan pilpres yang sangat besar-besaran, di mana kita menggunakan data-data kita. Nah, kadang kan kita akan berpikir apakah data kita aman kepada pihak yang diberikan gitu. Apalagi pencatatan ilegal yang dilakukan masyarakat. Saya pikir itu kan tidak menjamin adanya keamanan pada privasi kita, pada identitas kita yang diberikan. Nah, seharusnya di situ negara berperan penting untuk menjaga dan melindungi data-data pribadi kita gitu. Nah, terkait juga apalagi baru-baru ini banyaknya buzzer ya. Buzzer di Indonesia mungkin salah satu hal yang cukup lumrah. Serangan-serangan seperti itu kan dapat menghancurkan kondisi mental seseorang, di mana dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman untuk mengakses internet gitu. Dan seharusnya negara di situ mengambil peran untuk mungkin membuat regulasi yang lebih bagus. Tetapi untuk regulasi saat ini yang kita gunakan di Indonesia kan ada UU ITE ya. Tetapi UU ITE terkadang bisa menjadi bumerang tersendiri kepada masyarakat, karena ada beberapa pasal yang bisa digunakan oleh pihak-pihak kepentingan yang justru malah membungkam seseorang tidak dapat berekspresi dengan melakukan pasal pencemaran nama baik. Terkadang untuk media-media masyarakat itu akan lebih berhati-hati untuk mengemukakan pendapatnya karena adanya pasal tersebut gitu. Sungguh banyak sekali ya point of view yang barusan Kak Gayatri sampaikan. Point of view ini mengenai bagaimana hak digital kita dirampas dan diambil alih, dan kemudian kenapa kita merasa tidak aman dalam menggunakan internet. Nah, kemudian apakah yang concern Kak Gayatri ini kemudian Kakak sampaikan di forum apa gimana? Terus kemudian bagaimana sih alur dari acara Drapa kemarin? Nah, untuk alur kegiatan kemarin itu kami lebih spesifik untuk melakukan sharing session ya, antar anak muda yang perwakilan tiap negara. Nah, kebetulan kemarin untuk saya sendiri berkesempatan mewakilkan Indonesia dengan 7 teman saya yang lain. Itu kami membahas mengenai bagaimana kondisi yang ada di Indonesia, bagaimana regulasi-regulasi yang ditetapkan di Indonesia. Ternyata di Bangladesh pun sama gitu, di negara-negara lain pun sama. Jika ada kerusuhan, ternyata terjadi pembungkaman yang besar-besaran juga. Seperti salah satunya di Bangladesh. Bangladesh tuh saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan protes, mengemukakan pendapatnya. Tapi ternyata
fakta menariknya ternyata banyak media dan akses internet di Bangladesh itu ternyata diputus oleh pemerintah gitu. Jadi mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain untuk bagaimana caranya mengemukakan pendapat. Itu salah satu, menurutku itu salah satu bentuk pembungkaman supaya anak-anak muda yang ada di Bangladesh itu tidak melakukan demonstrasi gitu. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri juga banyak contoh-contoh kasus seperti itu. Jika ada media yang mengupload atau menerbitkan beritanya terkait suatu hal yang bentuknya kritik ya, terutama, pasti setelah itu akan mulai cecar-cecaran datang ke pimpinan redaksi, ke medianya untuk menurunkan hasil artikel berita mereka kadang begitu. Adanya pemblokiran, adanya apa ya namanya penghapusan media, penghapusan konten. Bukan, pemblokiran media tersebut gitu. Jadi kayak kita sebenarnya kayak kurang gitu, sulit untuk mengakses informasi tersebut karena banyaknya media-media yang takut untuk melakukan kritik karena bisa jadi akunnya diblokir, media tersebut diblokir gitu. Nah, melihat poin of view dari Kak Gayatri tadi, bahwa kita pahami bersama semakin maraknya kejadian ini membuat kita merasa tidak aman dalam menggunakan media sosial, terutama jurnalis sendiri dalam melakukan dan juga mengupload berita. Banyak yang menjadi concern kemudian apakah ini harus diupload, apakah kemudian keselamatan kita seperti apa selanjutnya. Itu mungkin yang akan menjadi pertanyaan dari beberapa media juga. Nah, kemudian apa sih Kak yang setelah pembahasan mengenai bagaimana regulasi di masing-masing negara ditetapkan, kemudian bagaimana juga aktivitas dalam penggunaan internet dan hak-hak digital di sana itu seperti apa? Apa sih yang kemudian menjadi output dari tim Indonesia sendiri dalam acara Kendrapak kemarin? Untuk tim Indonesia sendiri itu rencana kami mau melakukan sosialisasi lebih lanjut. Dan mungkin untuk saat ini karena power kami belum cukup kuat, jadi mungkin kami akan melakukan sosialisasi melalui tulisan. Jadi kami akan menulis mengenai hak-hak digital itu gimana, bahwa agar setiap orang itu sadar bahwa mereka tuh memiliki hak digital loh gitu, yang harus mereka jaga, yang harus mereka tahu agar data-data mereka itu aman untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi habis ini kakak akan menulis bersama tim-tim ya, bersama anggota tim, dan kemudian akan menyebarluaskan tentang artikel. Menarik ya kegiatan Kak Gayatri, jadi pengen ikut sebenarnya, tapi kemungkinan lagi berhalangan. Nah, tadi aku sempat mention di awal kalau tema Executive Talk kita yaitu Digital Rights dan juga KBGO. Nah, KBGO sendiri Kak Gayatri belum jelasin nih tentang apa yang kemudian menjadi pengertiannya, jenis-jenis, dan kemudian kenapa hal ini perlu kita share, kenapa hal ini kemudian kita perlu aware. Oh iya, di Indonesia sendiri itu banyak yang mengakses internet seperti sosial media seperti TikTok, Instagram, itu anak-anak di bawah 17 tahun. Nah, catatan dari SafeNet pada tahun 2022 adanya peningkatan terkait pelecehan seksual melalui sosial media dan itu terjadi pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun gitu. Nah, dari situ saya sadar bahwa pentingnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender online ini itu ternyata sangat dekat terhadap kita selaku pengguna internet. Dan hal-hal kecil seperti peretasan, stalking, awal mulanya kan dari situ dulu. Kita tidak sadar bahwa ini salah satu bentuk kekerasan seksual loh gitu. Nah, pada saat kita bersosial media pun kita justru tidak sadar bahwa
kita bersosial media, kita mengupload sesuatu di sosial media kita, itu merupakan hak kita loh. Banyak orang yang kadang beranggapan bahwa kita telah mengupload misal foto kita di Instagram, nah itu sudah merupakan akses umum. Tidak seperti itu. Jadi foto kita adalah milik kita sendiri, diri kita sendiri, itu merupakan hak kita. Mau kita jadi terkadang banyaknya penyebaran, pengambilan foto secara ilegal tanpa adanya konsen. Itu merupakan salah satu bentuk KBGO. Nah, terkait juga adanya sering terjadi manipulasi, paling sering itu pelecehan yang dilakukan oleh yang menjadi korbannya itu perempuan dan anak-anak. Dan di salah satu bentuknya itu dengan cara memperdaya si korban untuk melakukan aktivitas seksual melalui digital gitu. Dan hasil dari itu mereka sebarluaskan sehingga akan mengganggu mental si korban seperti itu. Dan dia akan merasa takut, merasa tidak aman lagi untuk menggunakan internet. Dan ini ya teman-teman, mungkin kita akrab dengan yang namanya close friend. Kan orang itu beranggapan bahwa apapun yang kita upload di sosial media itu merupakan hak umum yang dapat dilihat, padahal tidak loh gitu. Itu kita masih perlu konsen. Jadi kayak ada salah satu kasus yang dia mengupload dirinya mungkin agak sedikit terbuka, perempuan, dan sangat rentan menjadi korban tuh kadang perempuan, tapi tidak memungkinkan terjadi pada di setiap jenis gender lainnya. Laki-laki pun bisa terkena dampaknya juga. Jadi dia mengupload foto dirinya yang agak sedikit terbuka, dan itu diambil di screenshot, kan apa kayak di screenshot, disebarluaskan melalui grup-grup. Nah, sebenarnya orang-orang itu tidak tahu bahwa itu tuh hak kita loh gitu. Kita memasukkan orang ke close friend kita, itu artinya kita konsen. Oke, konsen kita bahwa saya konsen saya sepakat untuk memberikan kamu akses untuk melihat foto saya, tetapi saya tidak memberikan kamu akses untuk menyebarluaskan foto saya tersebut gitu. Jadi kadang karena akibat hal-hal seperti itu, kadang kita, apalagi ya anak-anak muda, pasti akan lebih overthinking ya untuk berpikir ini aku upload ya atau tidak, ini apa. Padahal seharusnya hak-hak digital tuh memberikan kita rasa yang aman, rasa yang nyaman, bagaimana kita menggunakan internet tanpa adanya rasa takut seperti itu gitu. Nah, tadi penjelasan mengenai kenapa kita harus memiliki rasa aman di sosial media, kemudian bagaimana kejadian-kejadian yang membuat kita kayak, oh iya ya, kenapa harus begini, padahal seharusnya tidak seperti itu. Kenapa kemudian kita harus khawatir tentang apa yang akan kita upload, padahal seharusnya itu menjadi rasa, sudah seharusnya kita merasa aman tentang apa yang kita upload, sudah seharusnya kita merasa nyaman tentang apa yang akan kita perlihatkan di sosial media. Insight yang sangat mungkin bisa mencerahkan penonton Executive Talk pada hari ini. Nah, mungkin ada tambahan Kak buat closing? Untuk saya pribadi, saya sangat menunggu regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah mungkin, di mana suatu saat kita bisa merasa aman, merasa nyaman dalam mengakses internet gitu, dan di mana kita tidak takut lagi untuk menggunakan sosial media, tidak takut adanya cyberbullying, tidak takut adanya pencurian data, peretasan data, mungkin seperti itu. Mungkin harapan Kak Gayatri ini terdengar remeh, tapi perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah salah satu hal yang penting yang harus kita dapatkan bagi seluruh pengguna internet saat ini. Mungkin sampai situ saja Executive Talk pada hari ini. Semoga insight dari Kak Gayatri bisa menambah pengetahuan tentang digital rights dan juga KBGO. Saya Cia, reporter SFC. Sampai jumpa di Executive Talk berikutnya.